Kita belajar kitab Keluaran, pelajaran Lempinel Kristus Ajaib, angkatan 44. Keluaran, ini pendahuluan Keluaran dalam bahasa Ibrani, yaitu Eleksomot, E-L-E-C-H, E-L-E-C-H-S-H-O-M-O-T-H. Dalam bahasa Ibrani itu Keluaran itu sama dengan Eleksomot, E-L-C-H-S-H-O-M-O-T-H. Artinya inilah namanya, inilah namanya dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Gerika, dalam bahasa Ibrani inilah namanya. Dalam bahasa Gerika Exodus, E-X-O-D-U-S, E-X-O-D-U-S, Exodus, ya, berasal dari kata exo, keluar, exo, keluar. Exodus berasal dari kata exo, keluar, odos, itu jalan, exo, keluar, odos, luar. Jadi Exodus artinya jalan keluar, dari jalan keluar Israel dari perhambaan. Exodus, jalan keluar bangsa Israel dari perhambaan, dari perhambaan. Itu Exodus. Ya, baik. Keluaran adalah salah satu dari 5 kitab Musa. Salah satu dari 5 kitab Musa. Keluaran adalah salah satu dari 5 kitab Musa. Nomor 1 Kejadian, nomor 2 Keluaran, nomor 3 Imamat, yang keempat Bilangan, yang kelima Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu jadi 5 kitab Musa, salah satunya adalah kitab Keluaran. Ya, 5 kitab Musa sama dengan kitab Taurat. 5 kitab Musa sama dengan kitab Taurat, sama dengan Pentatuh. Penta 5, kemudian T-E-U-C-H, Pentatuh, Pentatuh, T-E-U-C-H. Ya, 5 kitab Musa sama dengan kitab Taurat, sama dengan Pentatuh. Ya, berisi perintah dan larangan, hukum Allah. Ya, berisi hukum Allah sama dengan perintah dan larangan. Ya, berisi hukum Allah. 5 kitab itu semua hukum Allah sama dengan perintah dan larangan. Ya, perintah artinya sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak, dosa. Perintah adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, dosa. Itu perintah. Ya. Kemudian larangan, sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan dosa malah. Itu ya, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi melanggar hukum Allah artinya, jadi melanggar hukum Allah artinya tadi 5 kitab berisi hukum Allah. Hukum Allah itu perintah, larangan. Perintah sesuatu yang harus dilakukan, larangan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jadi melanggar hukum Allah artinya, melanggar hukum Allah artinya tidak melakukan perintah, tidak melakukan perintah yang diperintahkan tidak dilakukan, ya, tetapi melanggar larangan Allah. Nah, itu sering terjadi di Lempinel Kristus Ajaib, yang diperintahkan tidak dilakukan. Nah, itu, tapi yang larangan itu yang dilakukan. Nah, aneh ini memang. Sejak Taman Eden itu, semua buah pohon di taman boleh kau makan. Ini perintah, buahnya dengan banyak buah pohon tidak dimakan. Saja satu ini yang tidak boleh, malah itu yang dimakan. Nah, ini yang terjadi sampai sekarang. Itu di Lempinel Kristus Ajaib, ya, ini yang terjadi. Yang diperintahkan tidak dilakukan. Ya, contohnya tugas-tugas membersihkan gereja ini tidak dilakukan, yang dilarang yang dilakukan. Nah itu, nah itu hati-hati ya.
Tuhan tolong semuanya. Jadi melanggar hukum Allah artinya tidak melakukan perintah tetapi melanggar larangan Allah. Akibatnya jatuh dalam dosa. Nah, kalau sudah tidak melakukan perintah, hati-hati, sebentar lagi melanggar. Itu cuma dua ini kok. Kalau kita ikuti perintah Tuhan tidak mungkin melanggar. Kalau tidak ikuti perintah melanggar. Gitu. Akibatnya jatuh dalam dosa. Contohnya Adam dan Hawa. Contohnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa akhirnya. Itu hati-hati ya. Nah, siapapun kita juga. Ya. Di kantor, di mana, terutama dalam pelayanan, kalau tidak melakukan perintah Tuhan pasti melanggar, itu pasti. Nah, kalau tidak melakukan perintah Tuhan ya pasti melanggar perintah Tuhan, itu melanggar larangan. Nah, pasti jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Nah, jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat itu. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat kita baca. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah itu, kalau tidak melakukan perintah pasti melanggar larangan Tuhan. Itu larangan hukum Tuhan, melanggar hukum Tuhan, larangan Tuhan dilanggar. Itu dengar baik-baik itu. Melakukan perintah itu taat. Kalau tidak taat pasti berbuat dosa, pasti melanggar. Itu, hati-hati. Ya, kaum muda remaja hati-hati juga dalam masa berkenalan, berpacaran. Kalau tidak taat pada firman pasti melanggar, pasti melanggar. Yang dilarang Tuhan itu yang diperbuat nanti. Hati-hati, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, dalam bentuk apapun. Dalam bentuk kenajisan bisa, dalam bentuk kejahatan bisa, dusta dan lainnya bisa terjadi. Kalau tidak taat ya ada dusta, ada apa, macam-macam. Yang penting berbuat dosa itu, jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Dalam pelayanan juga, ya, tadi dalam nikah rumah tangga, dalam pelayan, dalam pacaran, dalam pelayanan, dalam apa saja semua kalau tidak taat pasti melanggar. Itu melanggar larangan Tuhan, pasti jatuh dalam dosa. Nah, akibatnya terkutuk, jatuh dalam dosa, terkutuk. Kalau dibiarkan binasa selamanya. Itu jatuh dalam dosa akibatnya terkutuk. Ya, hidupnya letih lesu, beban berat, susah payah. Nah, sebentar lagi keluar dari lempinel. Nah, itu lari dari lempinel, tidak kuat. Nah, itu kami pelayan Tuhan juga, sangkur, grup kur ini. Sebentar lagi lari, tidak kuat. Karena sudah tidak taat. Pasti melanggar. Kami gembala-gembala juga seringkali begitu. Karena sudah tidak taat melanggar, tinggalkan penggembalaan sudah. Ganti orang, kasih siapa, tinggalkan. Sudah terkutuk, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, bayangkan. Siapa yang kuat begitu? Melayani tapi letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, ya lama-lama tinggal. Menikah, sudah letih lesu, beban berat, lama-lama tinggal. Ditinggal semua. Nah, Tuhan tolong terkutuk. Kalau dibiarkan satu langkah lagi binasa. Sudah binasa langsung. Itu ya. Tuhan tolong. Jadi waspada. Kita mau jadi hamba Tuhan sepenuh, hamba Tuhan sebagai sangkur, grup kur, silakan. Nah, tapi yang penting ini sebagai perintah harus dilakukan, larangan tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilanggar. Tapi kalau tidak melakukan perintah, tidak taat, pasti melanggar. Pasti melanggar. Jatuh dalam dosa, terkutuk, tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah pelayanan, tinggalkan nikah rumah tangga, itu tinggalkan Tuhan semua. Itu ya, hati-hati kaum muda. Jangan gampang-gampang tinggalkan pacar dan itu sama. Dengan tidak taat, tinggalkan Tuhan juga. Sama. Itu ya, sama itu. Nah, Tuhan tolong kita semua. Sampai binasa selamat itu. Nah, Tuhan tolong. Jadi kitab suci, Alkitab ya, Alkitab terdiri dari 66 kitab. Alkitab terdiri dari 66 kitab itu. Perjanjian lama, perjanjian baru 39 tambah 27 ya. Alkitab terdiri dari 66 kitab. Dimulai dengan 5 kitab Musa. Itu perjanjian lama ya, Alkitab
terdiri dari 66 kitab, dimulai dengan 5 kitab Musa, Alkitab, Perjanjian Lama, dan diakhiri dengan 5 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dimulai dengan 5 kitab Musa, Perjanjian Lama, dan diakhiri dengan 5 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. 5 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ya. 5 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, Perjanjian Baru, yaitu 5 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, Perjanjian Baru, yaitu 1 Injil Yohanes. Injil Yohanes. Kalau Musa tadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu permulaan. Dimulainya Alkitab 5 kitab ini. Sekarang diakhiri Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, kedua, ketiga surat 2 Yohanes, ketiga surat keempat surat 3 Yohanes, kelima kitab Wahyu. Nah, itu diakhiri dengan 5 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes 1, surat 1 Yohanes 2, surat 2 Yohanes 3, surat 3 Yohanes 4, dan yang kelima kitab Wahyu. Nah, jadi bisa diketahui, dimulai 5 kitab Musa, diakhiri 5 kitab Rasul Yohanes. Jadi Alkitab dimulai, jadi Alkitab atau kitab suci dimulai dan diakhiri dengan angka 5. Jadi Alkitab atau kitab suci dimulai dan diakhiri dengan angka 5. Dimulai dan diakhiri dengan angka 5. Itu sebagai angka 5. Masih ingat angka 5 ini 5 luka utama pada Yesus di kayu salib. Angka 5 sama dengan 5 luka utama pada Yesus di kayu salib. 5 luka utama pada Yesus di kayu salib. Nah, ini perhatikan baik-baik, banyak yang salah. 5 luka dihitung, tangan 1, kaki 1, kemudian kepala 1, punggung 1, ya, kemudian lambung 1, bukan begitu. 5 luka utama itu untuk penebusan. 2 di tangan, di kaki, di tangan, 2 di tangan yang dipaku, ini 2 luka. Kemudian 2 luka di kaki, kemudian 1 luka di lambung. 1 luka di lambung. Nah, ini 5 luka Yesus utama. 5 luka Yesus yang utama di kayu salib. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Ini 5 luka untuk menebus. Nah, ini untuk menebus manusia berdosa. Untuk menebus manusia berdosa. Itu angka 5. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Itu 5 luka untuk menebus dosa manusia. 5 luka penebusan. Nah, itu ketika Yesus bangkit, dia tunjukkan, lihat tanganku, ini kakiku, ini lambungku. Nah, ini 5 luka untuk penebusan. Dia sampai mati menebus dosa, dia bangkit, dia tunjukkan, bukan ini kepalaku, ini punggungku. Enggak. Mengerti saudara? Ada orang yang merasa lebih hebat, jadi menerangkan, oh ini tangan 1, kaki 1, ada di kepala, ada di punggung, ya, ada di lambung. 5 luka. Bukan, di punggung itu bilur untuk menyembuhkan, bukan menyelamatkan. Menyembuhkan, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Nah, di kepala dimahkotai duri untuk menanggung stres yang tidak tenang. Nah, malam ini ada orang tidak tenang. Nah, ini kepala Yesus sudah dimahkotai dengan duri untuk menanggung segala pikiran yang stres supaya tenang. Kalau ini jiwa tenang, penyakit jiwa kepala. Kalau punggung yang dikena cambuk dengan kait itu, wah, itu bilur namanya. Itu untuk penyakit jasmani. Nah, itu kalau kepala untuk penyakit jiwa, stres. Itu
5 luka untuk menebus, 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung untuk menebus manusia berdosa. Angka penebusan. Bisa membedakan? Bisa ya? Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Dari Alkitab kita mengerti. Jadi Alkitab ini dimulai 5, diakhiri 5. Penebusan-penebusan. Nah itu. Jadi dari Alkitab kita mengerti, mengetahui, ya, kita mengerti, mengetahui, dan mengalami. Nah, kita mengetahui, mengerti, oh ada penebusan dia. Nah, dari Alkitab ini. Dari Alkitab atau kitab suci kita mengerti, mengetahui, dan mengalami penebusan oleh darah Yesus. Penebusan oleh darah Yesus atas segala dosa-dosa kita. Atas segala dosa-dosa kita. Nah, itu penebusan. Nah, penebusan oleh darah Yesus, mereka untuk keselamatan kita. Penebusan tadi dari Alkitab kita mengerti, mengetahui, mengalami penebusan oleh darah Yesus. Ya. Nah, penebusan oleh darah Yesus untuk keselamatan kita. Untuk keselamatan kita. Nah, keselamatan tidak dihukum sampai kesempurnaan. Nah, itu penebusan. 5 awal, 5 akhir. 5 awal keselamatan, 5 akhir kesempurnaan. Nah begitu. Jadi Alkitab itu dimulai 5 kitab, 5 kitab. Nah, ini penebusan. Jadi awal keselamatan dan akhir kesempurnaan. Jadi penebusan oleh darah Yesus menghasilkan keselamatan dan kesempurnaan kita semuanya. Kesempurnaan manusia berdosa. Nah itu. Semoga kita mengerti. Ini pendahuluan dari kitab Keluaran. Nah, ada angka penebusan. Penebusan itu untuk menyelamatkan, tidak dihukum, sampai menyempurnakan, untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kesempurnaan. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Tadi firman di kebaktian umum, kebaktian doa penyembahan. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, masuk perjamuan kawin anak domba, masuk Firdaus 1000 tahun, masuk Yerusalem baru kekal selamanya. Itu penebusan. Itu penebusan. Nah, siapa yang ditebus? Siapa yang mengalami penebusan oleh 5 luka Yesus di kayu salib? Siapa yang mengalami penebusan? Pertama, Wahyu 14 ayat 1. Ya, siapa yang mengalami penebusan untuk diselamatkan sampai disempurnakan oleh 5 luka Yesus ditambah. Siapa yang mengalami penebusan untuk diselamatkan dan disempurnakan oleh 5 luka Kristus di kayu salib? A. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat yang pertama. Itu yang A, saudara. Wahyu 14 ayat yang pertama itu. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Nah, namanya anak domba, itu berkaitan dengan disembelih. Domba yang disembelih itu domba Paskah, itu korban Kristus, berdiri di bukit penebus itu. Dan bersama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, nama Bapaknya. Ditertulis namanya dan nama Bapaknya. Yang kedua, nah ini 144.000 ini bangsa Israel asli. Nah, bangsa Israel asli dari 12 suku, masing-masing 12.000. 12 suku masing-masing 12.000. Atau bandingkan dengan Wahyu 7 dulu. Wahyu 14 ayat 1 dengan Wahyu 7 itu sama. Wahyu 7 orang yang dimeteraikan. Nah ini ayat 4 mulai. Dan ini Wahyu 14 ayat 1 dengan Wahyu 7 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 ayat ke-8 itu sama itu ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu
144.000 orang yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel asli. Tadi itu 144.000 yang ada meterai nama Allah di dahinya, milik Tuhan, dimeteraikan oleh Tuhan. Nah itu ditebus oleh Tuhan. Dari suku Yehuda 12.000 dan seterusnya sampai ayat 8, 12 suku masing-masing 12.000, 144.000. Ini bangsa Israel. Jadi nomor 1 Wahyu 14 ayat 1 dan Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Itu kalau digabung 144.000. Siapa yang ditebus tadi? 144.000 orang dari bangsa Israel asli. Dari bangsa Israel asli. Ya itu. Mereka ditebus dari, nah ini siapa tadi kan pertanyaannya, siapa yang ditebus oleh darah Yesus sampai selamat dan sempurna, kesempurnaan? Jawabannya 144.000 itulah dari bangsa Israel asli, 12 suku masing-masing 12.000. Nah, ditebus dari apa? Nah, di Wahyu 14 tadi, di Wahyu 14 mulai ayat yang kedua, mulai ayat 2, mari. Dan aku mendengar suara dari langit bagaikan desau erba, bagaikan deru guru dahsyat, dan suaraku dengar seperti bunyi penyemain kecapi yang memetik kecapinya. 3, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru dan seterusnya. Sampai terakhir nih, suatu nyanyian baru di hadapan takhta, di depan keempat makhluk tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Nah, ditebus dari apa? Pertama dari dunia. Dari dunia, ditebus dari dunia. Itu 144.000 orang Israel ini ditebus dari dunia. Buktinya apa? Kalau kita lepas dari pengaruh dunia, ditebus dari dunia dengan segala pengaruhnya. Pengaruh dunia itu sibuk. Loh, kok enggak ibadah? Sibuk. Kok enggak ibadah? Sukacita. Mau kemana? Kemana? Nah, ini. Jadi buktinya setia. Bolehlah ayatnya Yakobus 4 ayat 4. Kalau terikat dunia tidak setia. Kalau ditebus dari dunia setia. Hai kamu orang yang tidak setia. Nah itu, kalau bersahabat dengan dunia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau bersahabat dengan dunia, terikat oleh dunia, tidak setia. Kalau ditebus dari dunia, kebalikannya, kita menjadi hamba Tuhan yang setia. Menjadi setia, menjadi hamba Tuhan setia berkobar-kobar. Kemudian lagi tadi Wahyu 14, teruskan ayat yang keempat. Ya, teruskan. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan karena mereka murni seperti perawan. Mereka adalah orang mengikuti kemana saja anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari manusia sebagai korban sulung bagi Allah, bagi anak domba. Ditebus dari daging. Manusia itu daging. Ditebus dari manusia atau daging. Nah ini 144.000 bangsa Israel ditebus dari dunia, orang yang setia. Ditebus dari manusia, daging, orang yang taat. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Ayo. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Tidak takluk, tidak taat pada hukum Allah. Kalau keinginan daging tidak taat pada hukum, melawan firman Tuhan. Nah itu, saudara, hal ini memang tidak mungkin baginya. Gak mungkin. Saudara, orang yang dikuasai oleh daging, keinginan daging, gak mungkin taat. Gak mungkin, mau diapakan pun gak mungkin taat. Nah, tapi kalau orang ditebus dari daging, taat dengar-dengaran. Buktinya setia tadi ditebus dari dunia, ditebus dari daging manusia, taat dengar-dengaran. Satu lagi ayat 5. Ayat 5. Ayat 5. Ayo.
Wahyu 14 ayat 5. Ya, Wahyu 14 ayat 5. Ya, mari. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ditebus dari dosa, ditebus dari dosa. Sampai tidak ada dusta, jujur, sampai sempurna. Nah, tidak bercela, sempurna. Ditebus dari dosa, sama dengan tidak ada dusta. Buktinya tidak ada dusta, jujur. Nah, jadi ini 144.000 orang dari bangsa Israel ini ditebus oleh darah Yesus dari dunia setia, dari manusia daging taat, dari dosa jujur, sampai satu waktu ya sempurna, tidak bercacat celah, sempurna. Nah, itu penebusan sampai sempurna, menjadi namanya inti dari mempelai wanita surga. Bangsa Israel itu intinya. Nah, inti dari mempelai sempurna itu mempelai. Jadi bangsa Israel asli inti dari mempelai wanita surga. Inti. Seperti kalau tubuh ini kan mempelai wanita itu tubuh Kristus. Ya, intinya berarti ini tubuh ini bangsa Israel. Kepala Yesus, tubuh ini bangsa Israel. Inti. Nah, inti dari mempelai wanita tubuh Kristus. Mengerti? Nah, sekarang kedua B, tadi A, siapa yang ditebus sehingga selamat sampai sempurna. A, Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 7 4 sampai 8. Bangsa Israel asli 144.000 ditebus dari apa? Dari dunia setia, dari daging taat, dari dosa jujur, sampai tidak bercela, sempurna, menjadi inti mempelai wanita surga. B, siapa yang ditebus? B, Wahyu 7 9 13 14. Wahyu 7 9 13 14. Kelanjutan 8 tadi 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Ini bangsa kafir. Nah, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapa mereka yang memakai jubah putih, dari mana mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, itu. Jadi ini bangsa kafir, segala bangsa suku yang ditebus. Yang kedua, bangsa kafir, segala bangsa di dunia, segala bangsa, suku, kaum dan bahasa di dunia, yaitu bangsa kafir ditebus dari kekhawatiran. Bangsa kafir selalu khawatir. Matius 6, janganlah kamu khawatir akan apa yang dimakan, diminum, seperti yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa kafir khawatir, ditebus, dipercik darah dari kekhawatiran. Kekhawatiran, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Bimbang, khawatir, sehingga kita bisa percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kemudian khawatir itu juga tidak bisa memberi. Kalau khawatir itu menjadi kikir dan serakah. Ditebus dari khawatir, dari kikir dan serakah. Nah, itu kikir dan serakah. Bangsa kafir kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah mencuri milik Tuhan. Nah, menjadi kita ditebus dari kikir dan serakah, sehingga kita bisa lebih bahagia memberi daripada menerima, sampai menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara, itu
semoga kita bisa mengerti, saudara, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sampai sempurna seperti Dia. Bangsa kafir juga sempurna seperti Tuhan, saudara. Jadi menyerahkan seluruh hidup, dari lebih bahagia memberi daripada menerima. Waktu, tenaga, keuangan kita berikan sampai memberikan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk disempurnakan. Penebusan itu untuk penyempurnaan, sehingga bangsa kafir menjadi kelengkapan dari mempelai wanita. Bangsa Israel inti dari mempelai wanita. Bangsa kafir kelengkapan dari mempelai wanita surga. Mempelai wanita surga. Nah, itu bisa memberi itu pakaian putih berkilau. Nah, itu mempelai pakaian putih. Tadi bangsa kafir lebih bahagia memberi dari menerima, sampai menyerahkan seluruh hidup untuk disempurnakan pakaian putih berkilau. Punya pakaian putih berkilau, itu sempurna. Ini kelengkapan. Jadi lihat saya, mempelai wanita itu tubuh Kristus. Lihat di televisi, saudara yang di rumah, ya, di HP, tubuh mempelai wanita itu tubuh Kristus. Kepalanya Yesus, tubuhnya Israel, inti. Bangsa kafir kelengkapannya tangan kaki umat. Nah, begitu, mengerti ya? Tangan kaki ini bangsa kafir. Israel intinya, bangsa kafir kelengkapannya. Nah, kalau ditambah, jadi saudara, mempelai wanita surga adalah saudara bangsa Israel dan bangsa kafir yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mempelai wanita surga sama dengan bangsa Israel, itu inti mempelai ditambah kelengkapan mempelai sama dengan mempelai wanita surga. Nah itu, ya, semoga kita bisa mengerti, semoga kita bisa mengerti. Nah itu dia, kita menjadi biji mata Tuhan, milik Tuhan. Mempelai wanita itu milik Tuhan, biji mata Tuhan sendiri, biji mata Tuhan sendiri. Bangsa kafir dan bangsa Israel yang sudah ditebus, saya tambahkan bangsa Israel, bangsa kafir dan bangsa Israel yang sudah ditebus, sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga menjadi setia, taat, jujur, percaya. Nah, jujur dan percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. 5 juga, jadi bangsa Israel tambah bangsa kafir yang sudah ditebus oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang setia, taat, jujur. 3. Kemudian percaya, mempercayakan diri pada Tuhan. 4. Kemudian bisa menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. 5. Nah, 5 juga. Itu sama dengan biji mata Tuhan, sama dengan mempelai wanita Tuhan, biji mata Tuhan sendiri. Ini kehidupan yang ditebus, menjadi biji mata Tuhan, mempelai wanita surga. Yesaya 54 5, 6 sampai 10, 5, 6 dan 10, 5, 6, 10. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Maha Kudus Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. 6. Sebab seperti istri ditinggalkan, mempelai wanita ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Ya, memang bangsa Israel memberontak pada Tuhan dan sampai dibuang, tapi diambil lagi oleh Tuhan. Itulah penebusan. Seringkali kita sudah ditebus, tiba-tiba tidak setia, diambil lagi oleh Tuhan, ditebus lagi. Tiba-tiba tidak taat, kalau kita menyerah, ditebus lagi. Tiba-tiba tidak jujur, dusta, ditebus lagi. Begitu penebusan. Itu ini istri masa muda tidak akan ditolak. 10. Sebab biarpun gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Nah, sebab ini penebusan sama dengan kasih setia. Kalau Tuhan menebus kita, Tuhan memberikan kasih setianya. Kasih setia yang tidak pernah berubah.
Kita yang berubah kasihnya kepada Tuhan jadi tidak setia, tapi Tuhan dengan kasih setianya ngambil lagi. Kita tidak taat, diambil lagi, ditebus lagi, dan seterusnya. Puji Tuhan. Ya, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani. Jadi, saudaraku, Tuhan tampil sebagai penebus, mempelai pria surga. Saudara, Tuhan tampil sebagai penebus, saudaraku, mempelai pria surga dengan kasih setia yang tidak berubah. Gunung-gunung tadi ayat yang ke-10, semua bukit bergoyang, gunung beranjak. Saudara, tapi kasih setia tidak beranjak. Itu, saudara. Jadi saya ulangi, Tuhan tampil sebagai penebus, mempelai pria, suamimu, penebusmu. Ya, itu saudara, dengan kasih setia yang tidak berubah, dengan kasih setia yang tidak berubah. Jadi kalau kita mengalami penebusan oleh darah Yesus, kalau bangsa Israel, bangsa kafir, kita semua mengalami penebusan oleh darah Yesus, menjadi kehidupan yang setia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia, taat, jujur, percaya, dan mempercayakan hidup, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Ya, sama dengan kita menjadi biji matanya, sehingga kita mengalami kasih setia Tuhan. Siapa yang ditebus mengalami kasih setia. Dia penebus, dia tampil dengan kasih setia. Siapa yang mengalami penebusan oleh darah Yesus, Israel setia, Israel kafir setia, taat, jujur, saudara, juga percaya kepada Tuhan, tidak khawatir, percaya, bisa memberi, bisa menyerahkan hidup kepada Tuhan, sama dengan biji mata Tuhan, pasti mengalami kasih setia Tuhan. Pasti mengalami kasih setia Tuhan. Hasilnya apa mengalami kasih setia itu? Hasilnya, season pertama kita minta kasih setia Tuhan, belas kasih Tuhan, sama kasih setia belas. Itulah bangsa kafir hidup dari situ. Bangsa Israel juga, tadinya kita terbuang, bangsa kafir, tapi ditebus oleh Tuhan. Bangsa Israel sebagian juga menolak Yesus, ditebus, dijadikan satu. Inti mempelai, kelengkapan mereka jadi satu, mempelai surga, selamat sampai sempurna. Itu biji mata. Apa buktinya ditebus? Setia, taat, jujur, bisa memberi sampai percaya, bisa memberi sampai menyerahkan seluruh hidup. Itu biji mata, mempelai wanita Tuhan yang pasti mengalami kasih setia Tuhan, hidup dalam kasih setia Tuhan. Oh, puji Tuhan, ya, hidup dalam kasih setia, belas kasih Tuhan. Hasilnya pertama, hasilnya yang pertama, Mazmur 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 17 7 sampai 8. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ini, ya engkau yang menyelamatkan orang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Wow, puji Tuhan. Saudara, jadi yang pertama hasilnya kasih setia Tuhan yang ajaib, bagaikan naungan sayap induk ayam, sayap burung nasar boleh. Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang ajaib sama dengan naungan sayap burung nasar, induk ayam, yang sanggup melindungi, memelihara kehidupan kita, melindungi, memelihara kehidupan kita secara ajaib, secara ajaib. Di tengah kesulitan dunia ini secara ajaib, secara jasmani, di tengah kesulitan dunia yang bertambah-tambah sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kasih setia Tuhan, sayap Tuhan, naungan. Itu saudara, secara jasmani. Secara rohani, saudara, kasih setia yang ajaib sanggup melindungi, memelihara kehidupan rohani kita secara ajaib di tengah dosa-dosa sampai puncak dosa, sehingga kita tetap hidup benar, hidup suci. Di tengah dosa-dosa sampai puncak dosa, sehingga kita tetap hidup benar, hidup suci. Ini dinaungi. Hidup benar, hidup suci. Kalau suci
diperlengkapi jabatan pelayanan. Tadi sudah, kalau kita hidup benar, hidup suci, kita diperlengkapi jabatan pelayanan, dan karunia Roh Kudus dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kita dipakai semua, itu dinaungi, dipakai, dinaungi, dipelihara, dilindungi, tapi dinaungi juga dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tuhan tolong kita semua tetap hidup benar, suci, dipakai. Kemudian dilindungi secara rohani dari dinginnya malam itu. Saudara, musim dingin rohani, di bawah naungan saya hangat terus. Nah ini melindungi, memelihara kasih setia Tuhan. Ini masih pertama, kasih setia yang ajaib sanggup melindungi, memelihara kita supaya tidak masuk musim dingin rohani. Kita tetap merasakan panasnya kasih Allah yang mendorong kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Setia. Ini kasih setia yang ajaib. Ada perlindungan, pemeliharaan jasmani. Sulit, kesulitan sekarang hari-hari ini. Dunia dalam kesulitan, negara-negara maju juga dalam kesulitan. Tapi kasih setia Tuhan, sayap induk ayam itu yang bertanggung jawab melindungi, memelihara hidup kita. Saudara, sampai antikris berkuasa di bumi 3 tahun. Secara rohani, dosa-dosa, puncak dosa menghantam, kita dilindungi. Hidup benar, hidup suci, sehingga diperlengkapi jabatan karunia, dipakai dalam pembangunan tubuh. Kalau mau dinaungi harus dipakai. Kalau tidak dipakai, tidak dinaungi. Tidak dinaungi. Kalau dipakai, dinaungi. Kalau tidak dipakai, saudara, tidak dinaungi oleh Tuhan. Harus dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, ini saudara siswa-siswi Lempinan terutama. Apapun tugas kita di sini, ayo dipakai itu. Belum khotbah 3 bulan pertama belum, saudara, dipakai, tapi untuk bersih-bersih, untuk ini semua dipakai. Dipakai Tuhan. Kalau tidak dipakai, tidak dinaungi. Kalau dipakai, dinaungi. Kita semua pemimpin, saudara, kita semua sangkur musik, semua saya gembala. Kalau tidak dipakai, tidak dinaungi. Kalau dipakai dengan setia tadi, tidak musim dingin, setia berkobar, kita dinaungi. Sayap yang ajaib, kasih setia yang ajaib dari Tuhan. Ajaib, tidak bisa dikalahkan apapun, tidak bisa dipengaruhi apapun. Biar krisis, biar ini, tetap kita dilindungi, dipelihara. Ini nomor 1. Nomor 2, saudara, Mazmur pasal 69, hasil yang kedua. Kalau ada penebusan, kita setia, jujur, taat, setia, taat, jujur, kemudian percaya, kemudian bisa menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Itu orang ditebus sampai sempurna. Itu mengalami kasih setia Tuhan. Yang ajaib nomor 1, naungan sayap. Yang kedua, Mazmur 69 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ya. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar. Tadi ajaib, sekarang kasih setia yang besar. Jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Nah itu yang kedua, saudara. Nah ini kasih setia Tuhan yang ajaib, yang setia. Hasil yang kedua, kita mengalami kasih setia Tuhan yang besar. Kasih setia Tuhan yang besar, yang lebih besar dari segala masalah kita, yang lebih besar dari segala masalah kita. Artinya kasih setia Tuhan yang besar sanggup untuk menyelesaikan semua masalah yang besar, semua masalah yang mustahil tepat pada waktu. Ada kasih setia yang besar. Ini biji mata, bergantung kasih setia Tuhan. Saya sudah terangkan, kalau jantung ada tulang rusuk, nah ini melindungi. Kalau biji mata tulangnya di sini, tidak ada yang di depan. Nah inilah kasih setia Tuhan yang melindungi secara langsung. Kasih setia ajaib, kasih setia besar melindungi kita. Saudara, Tuhan tolong kita. Juga mengangkat dari ketenggelaman.
Itu kasih setia Tuhan yang besar mengangkat kita dari segala ketenggelaman, kegagalan menjadi berhasil indah, kemerosotan jasmani rohani ditingkatkan, dipulihkan, ditingkatkan oleh kasih setia yang besar. Dunia ini sedang merosot, jasmani merosot, rohani merosot. Ayo, kalau kita ditebus oleh darah Yesus, betul-betul kita menjadi mempelai Tuhan. Oh, kita mengalami kasih setia yang besar, mengangkat dari ketenggelaman apapun, kemerosotan jasmani rohani dipulihkan, ditingkatkan. Kemudian kegagalan menjadi berhasil indah, masalah yang besar selesai semua. Terakhir, yang ketiga, hasil ketiga tadi itu Yesaya 54, 6 dan 10. Yesaya 54, 6 dan 10. Mari Yesaya 54 ya, 6 dan 10 ya. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan bersusah hati, saudara, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allah. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Itu istilahnya di ayat yang ke Yesaya 54 ayat yang ke-8. Nanti baca di rumah 6 sampai 10 ya. Saya lompat 6, 8. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, kasih setia abadi, kekal, tidak mungkin berubah, kekal. Apa yang dia lakukan? Ayat 10. Kasih setia abadi sekali. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak dari abadi, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kasih setia, hasil yang ketiga, kita mengalami kasih setia yang abadi, yang tidak berubah untuk mengubahkan. Nah, itu kalau firman tak berubah bisa mengubah, kasih setia tak berubah bisa mengubah. Kalau firman berubah-ubah, mana bisa mengubah kita? Tidak bisa. Firman tidak boleh berubah, baru bisa mengubah kita. Kasih setia Tuhan tidak boleh berubah, abadi, baru bisa mengubahkan kita. Bisa mengubahkan. Kasih setia Tuhan yang abadi, yang tidak berubah, sanggup mengubahkan kehidupan kita, bangsa kafir terutama, dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Tuhan. Gunung beranjak, semua beranjak, kasih setiaku tidak beranjak, tidak berubah. Kuat teguh hati. Nah, itu keubahan hidup. Kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Tetap setia berkobar, tetap menyembah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia berkobar, jangan kurangi. Aduh, banyak masalah, kurangi. Enggak, tetap setia berkobar dalam ibadah lain, tetap percaya berharap Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Itu kuat teguh hati. Maka kita merasakan damai sejahtera. Ayat 10, perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Kita merasa damai. Kalau kuat teguh hati, kita hanya percaya berharap Tuhan, menyembah Tuhan, hati damai. Sekalipun belum ditolong, hati damai, tidak takut lagi. Hati damai sejahtera, semua enak dan ringan. Itu kuat teguh hati, damai sejahtera, semua enak dan ringan. Nah, saudara, semua diselesaikan oleh Tuhan. Dan jika Yesus datang kedua kali, kasih setia yang abadi, yang tidak berubah, mengubahkan kita sempurna, sama mulia dengan Dia, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya, Firdaus 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru kekal
selama-lamanya. Ini pendahuluan kitab Keluaran angka 5. Saudara, penebusan oleh darah. Ayo ditebus malam ini, setia, taat, jujur, bisa percaya Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Serahkan yang disukai. Masih ingat pelajaran kata pengantar, yang diserahkan yang disukai. Sidang jemaat yang kita sukai, daging sukai, serahkan pada Tuhan. Serahkan semua pada Tuhan. Itu biji mata Tuhan. Hidup dari kasih setia, yang kasih setia yang ajaib, melindungi bagaikan sayap, melindungi, memelihara. Jasmani, rohani terpelihara. Kasih setia yang besar, lebih besar dari masalah, ketenggelaman bisa diangkat. Kasih setia yang abadi mengubahkan kita supaya kita betul-betul kuat, teguh hati hari-hari. Tidak kecewa, tidak putus, juga tidak bangga dengan suatu, mengucap syukur. Tidak bangga dengan sesuatu, kalau ada sesuatu mengucap syukur karena Engkau Tuhan. Itu kuat, teguh hati. Bukan hebat ya saya ya, bukan, mengucap syukur. Kemudian tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan. Kalau ada goyang, apa itu, gunung yang bergoyang, apa, goncangan-goncangan, semua itu tidak bergeser sedikit. Tetap setia berkobar dalam ibadah, tetap percaya berat, hanya menyembah, hanya berharap kasih setiamu. Saya biji matamu. Dan Tuhan akan menyelesaikan semua. Tuhan beri damai. Kalau sudah damai, tinggal Tuhan bekerja, selesai semuanya. Dan kalau Tuhan datang, kita sempurna sama mulia, masuk Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita.